Meskipun konflik di dalam keluarga sulit dihindari, bukan berarti tidak bisa diselesaikan dengan baik loh ya. Pada dasarnya semua kuncinya ada pada komunikasi. Namun seringkali kita buntu komunikasi. Komunikasi yang kayak gimana sih? Semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita Lifetime Journey. Warm welcome to Mimo Talks. Halo kawan Mimo dimanapun kalian berada, kembali lagi di video Mimo Talks episode terbaru. Terima kasih buat Tuan dan Nyonya yang sudah selalu setia menonton dan mengambil hikmah dari semua video Mimo Talks. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar Tuan dan Nyonya tidak ketinggalan episode terbaru Mimo Talks ya. Jangan lupa juga like, share, supaya channel ini dapat berguna bagi kita semua. Sesuai dengan prolog di atas tadi, kita bahas dulu mengenai komunikasi ya. Apa sih sebenarnya komunikasi itu? Nah, di sini saya akan mengambil dari deskripsi Wikipedia. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan juga non-verbal. Verbal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan bahasa lisan berupa kata-kata. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan komunikasi menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Nah, panjang ya penjelasannya. BTW, pernah lihat iklan ini nggak? Pernah denger nggak? Seperti ini dialognya. Mentang-mentang cari uang, beliin jajan anak sembarangan. Lalu suaminya menjawab, baru pulang udah dimarahin. Nah, kira-kira komunikasi di kehidupan pasutri ini kayak gimana guys? Kayak mana coba? Contoh dialog di atas adalah komunikasi menggunakan you message. Komunikasi yang cenderung menyudutkan lawan bicara. Nah, lawannya you message ini apa sih? Apa coba? Yap, I message. Lalu bagaimana efektivitas menggunakan komunikasi I message? Yuk kita bahas lebih lagi. Ini ada contoh kalimatnya. Kamu selalu berbuat kesalahan yang sama terus deh. Atau justru kalimat ini yang sering kamu ucapkan. Kenapa sih kamu seperti itu? Apa memang tidak paham dengan apa yang saya bilang? Apakah kalimat di atas kerap dilontarkan pada pasangan atau anak Anda? Jika iya, hati-hati, bisa memunculkan kesalahpahaman yang lebih besar lagi. Oleh karena itulah mengapa perlu memahami dan belajar menggunakan iMessage. iMessage komunikasi tanpa menyalahkan yang berfokus pada perasaan. Secara umum, iMessage merupakan gaya atau teknik komunikasi yang berfokus pada perasaan daripada pemikiran pembicara kepada lawan bicaranya. Konsep komunikasi ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Thomas Jordan pada tahun 1960-an. Teknik komunikasi ini tentunya berbeda dengan you message yang cenderung menyerang lawan bicaranya. iMessage atau kalimat pesan yang menggunakan aku memungkinkan pembicara mengungkapkan perasaan sekaligus bersikap tegas
tanpa menyalahkan lawan bicara. Sebagai contoh kasus, misalnya suami sering pulang malam tanpa memberitahu terlebih dahulu, sehingga membuat istri khawatir dan menimbulkan salah paham. Untuk memberitahu suami bahwa kamu sebagai istri sudah tidak nyaman dengan hal tersebut, kira-kira ada 2 pilihan kalimat yang mungkin akan dilontarkan. Yang pertama adalah kalimat you message. Misalnya begini bunyinya, kamu tuh ya selalu pulang malam terus tanpa kabar apa-apa. Kemana aja kamu? Selingkuh ya? Sedangkan kalimat yang kedua adalah kalimat I message. Akan diungkapkan dengan mendahulukan ungkapan perasaan kita. Contohnya nih, aku sedih kamu selalu pulang malam tanpa mengabari dulu. Aku kan jadi khawatir dan mikir yang enggak-enggak. Kedua kalimat tersebut tentunya memiliki makna dan gaya penyampaian yang berbeda. Dan tentu efek psikologisnya juga berbeda. Kalimat yang pertama termasuk ke dalam you message. Merupakan cara menyampaikan yang cenderung menyerang lawan bicara dan memojokkan seseorang. Cara berkomunikasi ini tentunya tidak efektif dan akan merusak hubungan secara perlahan. Mengapa you message bisa merusak hubungan? Karena pesan yang berfokus pada kata kamu cenderung merendahkan secara verbal dan pada akhirnya akan direspon dengan defensif oleh lawan bicara atau pasangan. Karena faktanya penggunaan you message seperti kalimat pertama tersebut akan membuat pasangan merasa dituduh, disalahkan, dianggap bodoh, serta merasa dihakimi. Apalagi jika kalimat tersebut disertai juga dengan tuduhan lain yang belum tentu kebenarannya, seperti kamu selingkuh ya. Lalu bahasa tubuh yang digunakan saat berbicara juga bisa menyinggung perasaan pasangan, misalnya sambil bercakap pinggang, menunjuk, hingga melotot. Nah, menerima pesan negatif tersebut akan membuat lawan bicara jadi defensif. Ia akan berusaha membela diri, dan membela diri ini juga ada banyak cara. Bisa saja dengan membalas secara verbal, non-verbal. Tidak menutup kemungkinan juga dia jadi lebih marah dan kemudian berusaha menyalahkan kamu juga. Bahkan sampai melakukan tindakan seperti kekerasan ataupun pemukulan. Dan kalian akhirnya jadi saling menyalahkan dan rusaklah hubungan. Permasalahan pun jadi semakin sulit untuk dibicarakan. Jadi, cara penyampaian yang sebaiknya digunakan adalah dengan teknik I message. Berbeda dengan kalimat pertama, kalimat kedua merupakan teknik komunikasi pada pasangan yang disarankan oleh banyak ahli. Pasalnya, pesan pada kalimat tersebut berfokus pada aku, sehingga dinilai tidak menyinggung ataupun menyalahkan lawan bicara yang berujung menyakiti hatinya. Itulah yang disebut dengan teknik komunikasi I message. Jenis komunikasi ini tidaklah membicarakan fakta, melainkan pengalaman pribadi seseorang terhadap sesuatu hal. Sederhananya, dengan pesan yang berfokus pada aku, maka dengan ini kalian sudah mengurangi serangan terhadap pasangan. Kalimat tersebut tidak bersifat menyalahkan, melainkan hanya mengungkap apa yang dirasakan oleh seseorang. Tentunya bukan hanya bentuk kalimat yang digunakan. Kalian juga perlu menggunakan informasi yang tenang dan gestur tubuh yang santai, sehingga tidak menyinggung saat menyampaikan pesan ini. Nah, saat mendengar dan paham dengan apa yang kita rasakan, pada akhirnya pasangan akan mengerti dan mungkin akan merasa bersalah karena telah membuat kita bersedih. Dengan demikian, penyampaian pesan juga akan lebih efektif dan salah paham pun jadi bisa lebih mudah diperbaiki. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya mengungkap sebuah perasaan.
Menyampaikan apa yang kita rasakan merupakan hal yang penting dalam suatu hubungan. Pasangan jadi tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita butuhkan darinya. Sebagai seorang individu pun merupakan hal yang penting untuk kita memahami apa yang dirasakan. Pasalnya, memahami bagaimana perasaan sendiri terhadap suatu hal juga dapat berpengaruh pada cara dan tindakan yang diambil dalam mengendalikan emosi pada lawan bicara, misalnya pasangan atau anak. Pada dasarnya, kita sebagai individu berhak merasakan emosi, tetapi kita juga perlu memahami dan mengelola emosi tersebut dengan baik, atau bisa kita sebut adalah manajemen emosi. Kita harus kenal dan paham apa yang kita rasakan. Kalau pemahaman atas diri kita sendiri saja kurang, maka pada akhirnya akan timbul konflik atau ketidakmampuan kita dalam mengelola emosi itu sendiri. Jika tidak paham, maka tidak menutup kemungkinan ini akan berujung menyakiti perasaan orang lain juga. Pada akhirnya, penyampaian perasaan ini juga akan tersalurkan dengan manajemen emosi yang baik melalui teknik pesan aku atau iMessage. Jika dilakukan dengan benar, maka cara ini akan membangun komunikasi yang lebih positif. Tidak hanya itu, hubungan dengan pasangan ataupun anak juga cenderung akan semakin kuat. Pasalnya, cara penyampaian pesan ini bisa membuat pasangan saling berbagi perasaan satu sama lain, sehingga mereka bersikap lebih terbuka dan lebih dekat secara emosional. Mungkin kalian merasa sulit atau aneh jika melakukannya ketika belum terbiasa. Pasangan juga mungkin belum terbiasa, sehingga responnya bisa jadi tidak sesuai harapan. Namun, kalau jaminannya adalah hubungan yang lebih baik lagi, masa sih kalian gak mau mengusahakannya? Yuk, dalam segmen ini kita coba berlatih menggunakan iMessage. Saya dulu ya, lalu lanjut kalian di sana. Misalnya saya ingin suami saya membantu di rumah. Ketimbang saya bilang, kamu sih gak pernah bantuin saya. The message kan? Lebih baik saya mengatakannya dengan teknik iMessage. Aku lebih suka kalau dalam menyelesaikan pekerjaan ini kita melakukannya secara bersama-sama. Nih, saya ada kuis. Yuk kita pilih mana sih di bawah ini kalimat yang menggunakan iMessage. Yang pertama, kamu sih beliin anak jajan sembarangan. Atau, aku lebih suka kalau kamu belikan makanan sehat buat anak. Kalimat yang kedua, kamu tuh kalau dibilangin ngeyel. Atau, aku lebih suka kalau saat aku bicara didengarkan dulu sampai habis. Nah, udah gak bingung kan membedakan mana iMessage dan mana iMessage? Jangan lupa berlatih ya agar jadi terbiasa menggunakan komunikasi yang benar. Jangan lupa untuk menyaring semua yang Mimo sharing agar Mimo Talk selalu menjadi tayangan yang tepat untuk sharing Anda. Sampai jumpa di sharing-sharing Mimo Talks berikutnya. Stay healthy dan see ya! Creative TV.